sport fishing, tidak ada yang lebih memacu adrenalin selain tarikan ikan predator. Begitu umpan menyentuh dasar, detik demi detik terasa menegangkan. Dan saat ikan predator menghantam keras, cepat, tak terduga, Bro, menarik gak bro? itulah awal dari pertarungan yang sebenarnya. Drak meraung, coran melengkung tajam. Ini bukan hanya soal kekuatan, tapi presisi, kontrol, dan ketahanan mental. Inilah esensi dari sport fishing. Bukan sekedar menangkap ikan, tapi menaklukkan predator lautan dalam duel yang adil. Jadi ini tripnya kan trip singkat ya. Jadi rencananya saya cuma mau bawa yang tackle box yang kecil ini, yang 6 liter. Cuman isinya masih berantakan banget. Belum diberesin. Nanti bakal kita beresin sekalian mindahin yang dari tackle box yang gede, karena mungkin ada beberapa jig sama hook mungkin ya. Bakal bawa spoon juga nanti bakal kita bawa. Tapi kayaknya popper besar nggak kita bawa deh. Yang kecil-kecil aja. Ini untuk reelnya kita bawa 3 set tackle. Yang ini buat main spoon nanti kalau misalnya ada tengiri. Yang ini buat main jigging, light jigging pakai reel 5000. Yang ini buat ya backup lah kalau ada spot buat main dasaran. Ini yang pasti kita bawa jig dari Exodus Gara 80 gram. Ini yang paling baru, yang 60 gram juga ada, 60 gram, 40 juga ada, 40 kayak gitu. Semoga bisa masuk semua ke sini deh. Perjalanan dimulai dari Yogyakarta. Ini rod barrel, tackle box, sama baju ganti lah. Ini kita sampai jam 6 lewat. Keretanya masih jam 7. Yogyakarta, sebuah kota di jantung Pulau Jawa yang dikenal dengan budaya, ketenangan, dan kehidupan yang mengalir pelan. Sesampainya di Jakarta, saya langsung bertemu dengan Komai. Akhirnya sampai juga. Kita nginep di hotel. Ya, seadanya aja. Oke, jadi ini tanggal 4 Juli. Saya baru sampai ini jam setengah 4 sore baru sampai di hotel. Jadi hari ini nggak ada kegiatan apa-apa. Nanti malam saya makan malam sama Komik, sekalian bahas trip besok akan seperti apa. Persiapannya sudah sampai mana, maksudnya berangkat jam berapa, pagi itu nanti ngapain aja setelah berangkat dan sebagainya. Kemarin sih sudah ada obrolan, cuman ya kita kan masih belum tahu ya kondisi kondisi cuacanya seperti apa dan sebagainya. Jadi nanti malam bakal diobrolin persiapannya gimana dan ya teknis berangkat ke lokasi, karena kan nanti ya meskipun deket ya, karena bawaannya kan lumayan banyak ya. Semoga besok nggak banyak kendala dan ya bisa have fun lah mancing di Jakarta.
lautnya kan karakternya mirip kayak di Semarang lah, maksudnya ya laut Jawa. Obrolan pun langsung mengalir Laut utara. tentang kapal barunya, tentang tackle yang akan kita gunakan, Justru di sana spoonnya dan spot-spot mancing yang sudah lama jadi harusnya buat incaran. Ambon. Ada real fly fishing juga tuh. Pertemuan sore itu singkat, tapi padat, penuh semangat, Main di mana kalau? dan yang pasti jadi titik awal dari perjalanan kami berikutnya. Jadi kita siap-siap untuk besok. Ini ada beberapa yang belum disiapin. Ini, oh ini udah nih, udah dipasang ininya, leadernya udah dipasang. Ini buat main spoon. Oh ini nih, belum dipasang leader. Ini belum pasang leader. Kita pakai 40 liter aja ya, 40 pound. Kita siapin dulu ya. Oke. Ini udah jam 4 pas. Waktunya kita berangkat. Di hari ini akhirnya berangkat juga. Yang mana sebenarnya trip ini itu sudah direncanakan dari 3 tahun lalu. Ko Mike itu sudah ngajakin terus tuh. Jadi kan kami itu kenal karena punya kesamaan di bidang ultralight fishing. Karena Exodus sendiri fokusnya di ultralight fishing. Ko Mike itu punya brand juga di produk rod, produk joran yang fokus di ultralight fishing juga. Jadi beliau ini memang punya kegemaran yang sama dengan Exodus lah. Jadi sudah lama kami merencanakan trip ini, cuman baru kejadian di 2025. Yang mana ya kenapa enggak kita jalankan aja. Sepertinya memang Ko Mike ini hobi mancing tuh turunan dari almarhum bapaknya ya. Jadi masih kelihatan koleksi-koleksi di rumah bahwa ada produk-produk lama, produk jadul yang seperti joran trolling. Itu kelihatan banget bahwa joran trollingnya sudah jadul banget. Cuman memang Ko Mike ini sebagai entusias cukup gila dengan banyak koleksinya, terutama untuk produk-produk joran casting ultralight. Nah itu, karena memang beliau fokusnya di sana. Beberapa koleksi lure-nya yang diperlihatkan ke saya juga cukup lumayan dan saya dikasih oleh-oleh sama Ko Mike. Jadi terima kasih Ko Mike yang sudah ngajakin trip kali ini yang pada akhirnya bisa kejadian. Dari dermaga yang masih sepi, mesin mulai menyala. Kapal perlahan meninggalkan daratan, membawa harapan, rencana, dan rasa penasaran. Satu persatu gedung kota menghilang di belakang, digantikan oleh garis horizon yang luas dan kosong. Angin mulai berubah, aroma garam laut menyambut, langit membuka jalan. Kami tahu, di depan sana tak ada yang pasti, hanya ombak, arus, dan kemungkinan. Tapi justru disitulah letak panggilan. Pertama, kami menuju ke nelayan yang mana kesehariannya nangkep cumi. Pakai ya sejenis jebakan gitulah yang bambu-bambu disusun seperti itu, terus dipasangi jaring, jadi cuminya masuk ke perangkap tersebut. Jadi ternyata di sini di Jakarta terutama ya di Kepulauan Seribu memang punya kebiasaan untuk target ikan predator itu pakai cumi hidup seperti itu. Jadi sebenarnya ini plan backup karena tujuan utama kami sebenarnya mau nyoba jig segara yang terbaru dari Exodus, size 40, 60 sama 80. Ini kita coba
jig dari Exodus Sedara. Ini yang 80 gram, sudah glow in the dark. Terus kita pasangkan dengan Asisuknya Exodus, ini size 22. Jadi kita coba, ya siapa tahu ada respon ya, kita coba aja 80. Jadi sebenarnya tujuan utamanya ke sana, tapi pada akhirnya ya tetap mau nggak mau kita harus tetap punya backup plan, karena melihat dari kondisi cuaca dan sebagainya, perubahan yang paling signifikan tahun ini adalah iklim yang sedikit berubah. Kemarau ini curah hujannya di atas normal. Jadi musim kemarau itu ada curah hujan. Namun biasanya normalnya itu katakanlah kurang dari 20 mm dalam satu bulan misalnya. Nah, ini melampaui dari yang normal. Jadi masih akan berpotensi terjadi hujan di musim kemarau, bisa sampai lebat, dan diprediksi itu bisa terjadi sampai bulan Oktober. Jakarta beberapa hari yang lalu juga hujan, sempat angin dan sebagainya. Jadi perubahan cuaca seperti itu sudah jelas akan mempengaruhi kebiasaan ikan makan dan sebagainya. Untuk itu kita tetap harus punya backup plan, yaitu cumi hidup. Jadi kami berangkat dan langsung menuju lokasi pertama. Jadi di lokasi pertama kami mancing dengan teknik jigging dulu. Hanya ada satu sambaran, dan itu sambaran dari kemungkinan terbesar adalah 2. Kalau tidak tenggiri, barakuda. Tapi yang pasti jignya lecet, ada bekas gigitan. Grut gitu, hilang. Sah ya bro, sah ya. Sah. Udah dapat satu cerita. Mau cerita apa lagi? Hendrik suruh gigit. Kita ganti size ke 60 gram. Tadi Mike di summer tuh pakai 60 gram. Kita mau main agak cepet lagi. Jadi ya semoga ada sambaran. Sehingga kami terus melanjutkan pakai jig, cuman sayangnya nggak ada respon sama sekali di spot pertama. Lalu kami coba dengan cumi hidup. Mau pakai umpan. Setelah pakai cumi hidup, akhirnya ada sambaran pertama dari Mike, dapat sambaran dan sepertinya besar karena bending jorannya juga tajam. Bro, menarik gak bro? Putus aja. Namun sayangnya mocel atau putus. Beliau sempat ngejekin saya, mana ini nggak ada ikannya dan sebagainya. Dan akhirnya putus. Tapi nggak selang berapa lama, akhirnya sambaran saya dapatkan. Pagi jam 8 olahraga pagi. Size yang lumayan, jenaha. Kalau di sini mungkin manggilnya jenaha ya, kakap tompel. Jadi kakap tompel size ya mungkin 300 sampai 500 gram, size-nya lumayan lah. Nggak kecil, nggak gede, ya table size lah. Jenaha pertama hari ini. Ini lumayan enak nih ikan. Wah, kuning ya, enak ya. Ya semoga ada yang babon lagi. Sambaran pertama dan berhasil saya naikkan jenaha, table size ya lumayan untuk
spot di Jakarta ya. Di tempat mancingnya juga lumayan enak, spotnya juga pilihannya lumayan banyak, karena memang berkali-kali kami mencoba untuk pindah-pindah spot dan memang ada isinya. Ada yang menjadi bahasan bersama saya dan Komike soal spotted tail bass, jenaha, atau kakap tompel. Kalau sama spotted tail, yang satu lagi kan yang agak ada merahnya. Lebih kecil, waktu dia lebih kecil lagi kan ada merahnya. Tapi bukannya kalau yang spotted tail yang di muara itu? Oh beda Sama jenis. itu beda? Beda jenisnya. Ini mahogany snapper, ada fingermark snapper, ada golden snapper. Golden snapper nggak ada jenaha tompelnya, yang gede. cuman Burem. dia ya agak burem. Ya. Tahu. Kalau Nah itu jenaha, yang asli jenaha. Jadi ini ternyata mereka ini beda spesies, meskipun mungkin masih sama-sama satu keluarga ya, keluarga snapper lah. Cuman mereka ini punya beberapa detail atau keunikan atau perbedaan satu dengan yang lain, yang baru saya tahu sebenarnya, bahwa jenaha itu adalah, yang disebut jenaha adalah kakap yang agak pudar warna kulitnya atau warna sisiknya dan nggak ada tompelnya. Itu yang disebut jenaha. Mungkin di tiap daerah beda-beda ya, cuman kalau di sini ternyata saya baru tahu bahwa jenaha yang dimaksud jenaha adalah itu. Saya sempat juga di spot kedua, saya sempat dapat strike besar. Saya kebetulan pakai PE2, lumayan tarikannya, lumayan ngelawan. Cuman sayangnya karena kami kan mainnya di rig ya. Rig itu kan bawahnya itu rantai dan segala macam benda-benda yang tajam untuk si PE. Makanya sempat dibawa masuk oleh ikan dan akhirnya putus. Jadi ya sepertinya itu tarikan yang paling besar yang saya dapat di hari itu. Setelah saya putus dan sempat saya turunkan lagi cumi hidup dengan umpan cumi hidup, dan lumayan di sana sambarannya. Pakai jorannya Exodus, prototype. Joran. Jenaha lagi men. Ini jenaha atau kakap tompel biasanya. Ya table size, nggak kecil ya, cukup lah. Pas. Size ikannya juga lumayan besar. Masih dengan jenis yang sama, kakap tompel. Tapi yang di spot kedua ini cukup size-nya cukup lumayan besar ya dibandingkan yang spot pertama, dan perlawanan yang diberikan juga cukup heboh. Lumayan bung, tompelan. Tompel lagi ini agak gede ya. Lumayan. Karena kita mainnya di rig, jadi di bawahnya kan banyak rantai ya. Nah, ini serabut-serabutnya nih kelihatan nggak ya? Nah ini serabutnya bekas, tadi sempat dibawa ngelilit lah, tapi untungnya ya ikannya sih nggak gede, jadi masih bisa. Mantap! Ya kita tahu karakter si tompel ini ketika masih di bawah dia
lumayan ngelawan tuh. Tapi ketika kita tarik atau fight dengan ikan dan gulung senar dengan cepat, sekiranya sampai di pertengahan air lah, itu udah mulai lemes lah. Karena salah satunya karena dekompresi ya, dekompresi yang mana menyebabkan ikan itu jadi kehilangan keseimbangan, salah satunya kehilangan tenaga dan sebagainya, karena kantong udaranya itu keluar karena perbedaan tekanan air di kedalaman tertentu, dan ketika kita tarik dengan cepat di kedalaman tertentu tekanan atmosfernya berbeda. Nah, itu yang menyebabkan dekompresi. Setelah itu kami sempat makan, Komaik sudah mempersiapkan dari rumah beberapa bahan makanan ya. Terima kasih untuk Komaik. Kebetulan saya 12 tahun. Iya, tanya dong di mana? Gimana? Dapur sendiri. Ini kita masak ini coy. Short plate, beef short plate. Asik. Approve nggak Kak Felix? Approve ya. Jadi hati-hati buat Yoshinoya. Takutnya bisnisnya terganggu ya, terancam ya. Kebetulan Komaik mau buka di sekitaran Pulau Seribu. Itu ada pulau tuh. Nanti mau buka outlet di situ tuh pertama tuh. Terima pesanan antar jemput. Nanti naik speed. Tuh. Pastinya rasanya oke. Ini matang dari rumah. Tinggal kita iniin. Oke. Pisahin. Ini ada gila-gilanya nih. Oke, tadi aja deh. Apa namanya? Ah, Kita kena arus dikit geser udah nggak kalau makan. udah nggak makan. Betul. Tapi kebanyakan sini lumpur semua ya. Masih ada karang. Ada. Karang aman. Dekat sini ada karang aman, karang setan. Tapi sama ikannya. Kurang lebih ya. Ada bedanya tadi kita dapat lumba-lumba. Kamu lihat dulu. Iya. Woi, Kamu nggak? dapat. Tapi jauh banget. Jauh. Akhirnya kami pindah ke spot terakhir, yang mana spot terakhir ini adalah spot talang, ikan talang-talang atau ikan queenfish. Ini salah satu predator yang larinya juga lumayan lah ya. Dan kalau fight dengan talang-talang suka lompat-lompat juga tuh. Nah, tapi di spot itu cuma ada satu sambaran dan saya yang dapat sambaran. Sayangnya nggak kerekam sambarannya, cuman ya tidak ada sambaran lagi karena ternyata sore itu arusnya mati dan sedikit banyak mempengaruhi karakter ikan makan ya pada akhirnya ya. Jadi arus mati, benar-benar mati, jig, bahkan Komaik pakai jig 20 gram pun nggak lari tuh jig turun ke air. Jadi ya mau gimana. Pada akhirnya kami memutuskan untuk balik, dan selama perjalanan ya kami balik tuh kalau nggak salah 30 menitan kalau nggak salah ya. Dan beruntungnya kurang lebih 5 menit sebelum sampai dermaga, angin mulai keluar. Nah, saya jadi kepikiran tuh, wah, untung pulang cepet, pulang duluan nih. Kalau enggak kami kena angin di tengah ya lumayan juga, karena di minggu-minggu sebelumnya Jakarta anginnya lumayan kenceng tuh. Bahkan ada berita juga Batik Air kalau nggak salah ya, yang harus cross landing di Bandara Suta, dan itu jelas karena angin. Ya kita nggak pengen apapun yang buruk terjadi pada kita ya. Syukurnya adalah seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk mabok. Sebelum menyenangkan loh. Menyenangkan tidur kamu.